Jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru, karena tanpa mencoba kita tidak akan pernah mengetahui hasilnya. Sahabatku, kita menemukan dalam kehidupan kita, kita mendengar aneka litani keluhan. Keluhan itu sampai kemudian dia membuat seolah-olah kita tidak lagi bisa berbuat baik. Kita tanpa daya, kita saling melempar salah. Kita bahkan tidak lagi peduli jalan keluarnya. Keluhan-keluhan itu misalnya terkait para siswa kita. Suka bolos, nakal, terpengaruh lingkungan sekitar, suka mengganggu teman, baca tulis hitung parah. Keluhan di antara para guru. Bekerja kalau ada uang, datang terlambat, pulang cepat, kasih catatan, bahkan ada yang sampai tidak datang ke sekolah. Keluhan terkait dengan tempat kerja kita masing-masing dan di masyarakat. Disiplin rendah sekali, datang asal-asalan, pulang pun demikian. Kalau sekarang ada fingerprint, yang penting fingerprint, setelah itu pulang. Kerja kalau ada uang, ya, uang oriented tentu. Melapor satu kepada yang lain, melapor atasan hal-hal tertentu terkait temannya. Semua ini sekali lagi membuat kualitas pelayanan kita dalam dunia pendidikan menjadi menurun. Apalagi kita mulai saling melempar salah. Sahabatku, menjadi petarung adalah orang yang menatap ke depan, berani mencoba hal baru dan menikmati hasilnya, dan tidak akan pernah puas untuk selalu mencoba hal baru. Maka dibutuhkan 3 hal hebat output dari dunia pendidikan untuk tahun emas Indonesia, dan kita harus mempersiapkannya di sekolah kita masing-masing. Walaupun kita terbatas soal sarana, tenaga, dan dana, tidak pernah boleh mematikan upaya kita untuk memanfaatkan apa yang ada, terus berbuat baik, biarlah Tuhan akan menambahkan yang kita butuhkan. Apa itu 3 hal penting ke depan? Output dunia pendidikan untuk anak-anak muda kita yang harus kita siapkan dalam seluruh proses di sekolah kita masing-masing. Yang pertama adalah orang yang mempunyai karakter yang utuh. Yang pertama, apa itu? Karakter di bidang moral. Dia betul-betul menghidupi nilai-nilai, ya, iman, ya, kejujuran, keadilan, kerelaan untuk berkorban, ya, rasa memiliki, empati, simpati, ini mesti ditumbuhkan. Kemudian karakter juga yang kita siapkan ketika nanti dia masuk dalam dunia kerja. Dia penuh tanggung jawab, pekerja keras, disiplin, dia ulet, dan dia selalu menuntaskan tugas apapun yang diberikan tanpa menunda-nunda. Inilah karakter yang dibutuhkan di tahun emas Indonesia. Yang kedua, soal kompetensi. Kompetensi apa yang dibutuhkan? Tentu kompetensi. Pertama, siswa yang mampu berpikir kritis. Agar informasi dari manapun datang, tawaran-tawaran kenikmatan dari manapun datang mengganggu, dia tetap tegar dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Kemampuan berpikir kritis menjadi sesuatu yang dibutuhkan kelak. Yang kedua, kreatif. Dia tidak menambah daftar calon orang yang mengeluh, tapi dia mencoba hal baru, menciptakan hal-hal baru, berkreasi demi kepentingan umat manusia. Kompetensi yang ketiga, yaitu komunikatif. Kita menyiapkan sumber daya yang mampu berkomunikasi. Berkomunikasi 2 arah dengan kemampuan mendengarkan. Dia tidak menganggap monolog, dia memaksakan dengan kalimat, apalagi dengan ancaman yang membuat hidup semakin sulit. Tapi komunikasi dia adalah komunikasi seluruh hidupnya. Dia selalu membawa pesan sukacita, pesan damai, pesan persaudaraan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah dia mampu bekerja berkolaborasi. Ini penting. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita tidak mematikan
bekerja di dalam tim, dan bekerja secara berkolaborasi. Hal yang ketiga, yang pertama karakter, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga literasi. Kita mendidik anak-anak bukan saja bisa baca, tulis, hitung. Harus mampu melampauinya. Dia mampu untuk memaknai aneka peristiwa. Punya pemahaman yang terbuka. Sehingga sungguh-sungguh siswa yang kita siapkan, dia utuh, dia holistik dalam aneka aspek. Sehingga keluhan-keluhan tadi pelan-pelan bisa kita minimalisir. Dan karena itu kita mulai dengan langkah di dalam sekolah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Tidak usah menuntut orang lain. Kita mulai dari diri kita. Tidak usah menilai orang lain. Kalau orang mau buat baik, cepat sekali kita menilai dan mengkritik. Menjadi pengkritik tanpa pernah berbuat baik. Saudara semua, hindari saling menyalahkan, kita mulai dari diri kita. Karena ketika pada saatnya nanti kita harus mempertanggungjawabkan semuanya secara pribadi, face to face dengan Tuhan yang kita sembah. Mari kita mencoba hal-hal ini di sekolah kita. Dengan keterbatasan yang ada, kita tetap bekerja dengan cinta yang mengatasinya. Cinta yang luar biasa, cinta yang besar. Kita akan bahagia melihat anak-anak kita tumbuh dengan penuh sukacita. Dia suka datang di sekolah karena sekolah menjadi sebuah tempat pemanusiaan, tempat pembiasaan, tempat menciptakan sebuah habitus baru di mana nilai-nilai itu tumbuh dalam kerjasama semua pihak. Keterbatasan sekali lagi tidak boleh mematikan karya-karya hebat kita. Kita berani membuat hal baru supaya kemudian hasilnya orang lain yang menikmatinya. Semoga Tuhan memberkati.